Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Aprilian Syamrain. Saya dari kelas AD3 Farmasi 2018, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi, oksidasi, dan reduksi. Apa itu titrasi redoks? Semula istilah oksidasi diterapkan pada reaksi suatu senyawa yang bergabung dengan oksigen. Dan istilah reduksi digunakan untuk menggambarkan reaksi di mana oksigen diambil dari suatu senyawa. Suatu reaksi redoks dapat terjadi apabila suatu pengoksidasian bercampur dengan zat yang dapat reduksi. Dari percobaan masing-masing dapat ditentukan reaksi dan hasil reaksi serta koefisiennya masing-masing. Titrasi redoks adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa yang bersifat oksidator dengan senyawa yang bersifat reduktor. Ada 6 jenis titrasi redoks. Yang pertama, permanganometri. Yang kedua ada bikromatometri. Yang ketiga ada serimetri. Yang keempat ada iodo dan iodametri. Yang kelima ada bromometri dan bromatometri. Dan yang keenam ada nitrimetri. Syarat indikator redoks. Indikator harus bisa mengalami reaksi reduksi atau oksidasi dengan cepat. Indikator harus dapat mengalami reaksi redoks reversibel dengan cepat sehingga bila terjadi penumpukan massa titran atau analit, maka sistem tidak akan mengalami reaksi oksidasi atau reduksi secara gradual. Titrasi oksidasi terbagi atas dua cara. Yang pertama, ada titrasi secara langsung, dan yang kedua ada titrasi secara tidak langsung. Prinsip titrasi oksidasi reduksi. Reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dalam setiap reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi prinsip titrasi. Yang pertama, reaksi redoks melibatkan perpindahan elektron. Arus listrik adalah perpindahan elektron. Dan yang kedua, reaksi redoks dapat menghasilkan arus listrik. Macam-macam titrasi oksidasi reduksi. Yang pertama, permanganometri, yaitu titrasi redoks yang menggunakan KMnO4 atau oksidator kuat sebagai titran. Yang kedua, dikromatometri, adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Yang ketiga, iodimetri dan iodometri. Dalam iodimetri, iodin digunakan sebagai oksidator, sedangkan dalam iodometri, ion iodida digunakan sebagai reduktor. Dan yang terakhir, bromatometri, merupakan salah satu metode oksimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat atau BrO3. Selanjutnya syarat-syarat baku primer. Yang pertama, mudah diperoleh dalam bentuk murni. Yang kedua, mudah dikeringkan. Yang ketiga, stabil. Yang keempat, memiliki massa molar yang besar. Dan yang kelima, reaksi dengan zat yang dibakukan harus stoikiometrik. Penentuan titik akhir titrasi redoks. Titik akhir titrasi dapat dilakukan dengan mengukur potensial larutan dan dengan menggunakan indikator. Beberapa jenis indikator pada titrasi redoks. Yang pertama, ada indikator sendiri. Apabila titran dan analit salah satunya sudah berubah warna. Yang kedua, ada indikator amilum, yaitu indikator amilum dipakai untuk titrasi redoks yang melibatkan iodin. Dan yang terakhir, indikator redoks. Indikator redoks melibatkan penambahan zat tertentu ke dalam larutan yang akan dititrasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.